Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar hari ini semuanya? Dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Siang ini saya berada di situs Sumur Kuno 1 teman-teman ya, atau sumur yang wilayah barat, Lingu ke barat soalnya. Jadi wilayahnya atau tempat ini berada di sebelah selatannya Pendopo teman-teman ya. Pada siang ini kita bisa lihat kondisi terbaru untuk situs Sumur Kuno wilayah barat teman-teman ya, atau yang berada di sebelah selatannya Pendopo teman-teman. Di itu teman-teman, bentuk sumurnya adalah persegi ya. Jadi masih ada airnya di dalam juga. Sepertinya masih digunakan teman-teman oleh warga. Dilihat dari ada tong dan talinya itu, sehingga kemungkinan besar masih dipakai untuk entah untuk membasuh muka atau untuk cuci kaki, kita nggak tahu teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman peninggalan dari kerajaan Majapahit berupa sumur ini sangat rapi ya, dengan kedalaman sekitar kurang lebih 4-5 meter teman-teman. Saya bisa lihat dasarnya soalnya. Jadi untuk air itu dari dasarnya terus ke air, ke permukaan air sekitar nggak sampai setengah meter sepertinya teman-teman ya. Coba kita lihat, nah seperti itu teman-teman ya. Batu batanya besar-besar teman-teman ya. Jadi ini sepertinya memang masih sering dipakai oleh warga teman-teman. Dan saya sedikit ingin bercerita teman-teman terkait wilayah di sebelah baratnya Pendopo ini, atau mungkin di wilayah sebelah selatannya juga. Mungkin bisa jadi dulunya adalah suatu itu teman-teman ya, suatu pemukiman besar ya. Kita bisa lihat dari ini teman-teman, ini di tengah sawah. Jadi sawahnya warga ini kita bisa menemui apa namanya, sisa-sisa tembikar. Loh, banyak sekali teman-teman ya. Dan pada waktu yang lalu di wilayah Trawulan juga agak ke barat, jadi dari arah Nglingu itu ke barat teman-teman ya. Itu kan kondisinya sedang dicor di beberapa minggu yang lalu. Terus ada salah satu warga itu, beliau membuat jalan kan otomatis lebih tinggi. Jadi untuk di depan rumahnya dia membuat jalan lagi supaya tingginya sama dengan jalan cor yang ditinggikan tadi teman-teman ya. Jadi beliau itu nguruk dengan batu bata kuno atau batu bata yang besar-besar teman-teman ya pada waktu itu. Jadi saya tanya, "Bu, ini dapatnya dari mana? Ini batu zaman dulu ya?" Tanya gitu. Terus jawabnya, "Iya, saya dapatnya dari baratnya Pendopo," gitu beliau bilangnya. Jadi bisa dimungkinkan dari cerita beliau bahwa wilayah Pendopo sini baik di selatannya maupun di baratnya, karena menurut cerita beliau dapatnya dari situ. Kan di sini kan ada sawahnya beliau, jadi mungkin sudah diambil dari mbah-mbahnya dulu, mbah-mbahnya ibu-ibu tadi, atau mungkin dari buyutnya, atau mungkin dari ibunya yang dulu ya. Jadi ketika masih muda, jadi masih belum tahu betul mengenai cagar budaya, sehingga diambil saja batu-bata itu. Banyak teman-teman ya waktu itu. Jadi saya lihat itu ada banyak sekali batu bata yang dipakai untuk nguruk depannya rumah itu supaya jalannya itu bisa leter atau bisa sama dengan jalan yang baru gitu teman-teman. Dan lagi teman-teman ya, dari apa yang diceritakan oleh ibu-ibu tadi, dengan dibuktikan oleh banyaknya pecahan-pecahan gerabah yang sekarang bisa teman-teman lihat semuanya di sini, itu memang betul di sini bisa jadi adalah pemukiman yang padat penduduk teman-teman ya. Dengan adanya sumur yang ada di tengah sawah situ tadi itu, jadi ditunjukkan itu juga menunjukkan bahwa ada pemukiman di daerah sini itu teman-teman ya. Sehingga untuk wilayah Pendopo maupun ke belakang maupun Makam Panggung bisa dimungkinkan memang di situ adalah wilayahnya Pendopo Majapahit gitu ya. Tapi nggak tahu untuk kepastiannya bagaimana
bagaimana saya juga nggak tahu. Cuma memang ada beberapa cerita dari masyarakat, dari teman saya sendiri. Beliau dulunya kecil adalah orang yang lumayan unik. Dia bisa dibilang punya indera keenam. Jadi beliau main ke pendopo dan ada beberapa cerita gitu teman-teman ya. Ceritanya ya nantilah pas kita main ke pendopo, nanti saya visualisasikan atau saya ceritakan langsung di daerah yang dimaksud oleh teman saya tadi teman-teman ya. Jadi beliau di situ ada 2 cerita. Yang pertama cerita mengenai belakangnya pendopo, jadi dia melihat sesuatu, dan di pendoponya atau pintu masuk yang ke barat sedikit atau baratnya rusa. Jadi belakangnya musola, baratnya musola kalau nggak salah. Ya, ceritanya seperti itu. Jadi beliau melihat ada sesuatu lah yang bikin saya akhirnya sedikit, berarti betul sekali memang di wilayah itu adalah wilayah tempat atau memang pusatnya Majapahit. Bisa jadi demikian teman-teman ya. Bisa dilihat dari sini loh. Ini banyak sekali teman-teman ya. Mulai dari ini keramik teman-teman ya sepertinya. Jadi ini keramik, terus pecahan-pecahan tembikar itu banyak sekali bertebaran di sini teman-teman ya. Kita lanjut ke arah utara teman-teman ya. Dari tempat kita tadi kita lanjut ke arah utara. Nah, kita menemukan di sini sambil jalan ke tempat sepeda motor saya teman-teman ya. Jadi saya menemukan ada batu bata yang besar sekali memang teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, besar sekali loh. Ini sudah pecah padahal. Ini sudah pecah aja besarnya segini. Ini tangannya laki-laki ada semut. Ada semut ya, kembalikan. Ada banyak semutnya teman-teman ya. Jadi mungkin betul apa yang dibilang oleh ibu itu, sawahnya mungkin kita nggak tahu sawahnya yang mana, tapi beliau bilang memang batu bata yang banyak itu didapatkan dari sekitar wilayah pendopo ini. Kalau nggak salah baratnya pendopo gitu bilangnya orangnya. Jadi, ini salah satu yang bisa kita temukan. Ada lagi di sebelah sana teman-teman ya, sebelah utara. Ini juga ada banyak batu bata besar teman-teman, yang digunakan kembali untuk ini pondasi teman-teman ya. Jadi demikian. Mana tadi? Oh ini teman. Nah ini ya, ini batu bata besar ini loh. Ini terus ada lagi teman-teman ya. Di sebelah sini tadi saya lihat. Mana ya tadi ya? Oh ini teman-teman loh, ini yang ini terpendam teman-teman sepertinya loh. Ini teman-teman ya. Jadi terpendam, terus karena ini sekarang lebih pendek daripada yang sini permukaannya, jadi kelihatan ada banyak batu bata ini teman-teman loh. Ini ada, ini juga ada ya, batu bata yang besar-besar asli peninggalan zaman kerajaan dulu teman-teman. Juga ini teman-teman ya, loh, ini banyak sekali teman-teman loh. Ini masih, ini di bawahnya pondasi teman-teman ya. Ini pondasinya, bawahnya ini loh. Ini banyak sekali batu bata yang besar. Jika teman-teman ingin ke situs Sumur 1, arahnya adalah dari arah lapangan pendopo itu. Jadi pendoponya sebelah sana, selatannya pendopo ada lapangan, terus ada orang jualan es degan belakangnya. Nah, itu bisa masuk dari selatannya es degan itu, sepeda motor mungkin bisa masuk sampai ke sini teman-teman, sampai jalan yang kecil itu. Nah situsnya di situ, itu teman-teman ya, situsnya di tengah sawah pas. Kalau teman-teman ingin main ke sini, ingin lihat bagaimana kondisi sumur berbentuk persegi dengan diameter yang lumayan besar, tadi ya sekitar 1 meter lebih lah perseginya, itu 1 meter berapa mungkin sekitaran. Jadi bentuknya seperti kotak teman-teman ya, bukan seperti memang kotak ya, mohon maaf, persegi ya, kotak ya. Jadi sampai ke bawah juga semuanya batu bata merah dengan spasi tanah teman-teman ya. Jadi ada spasinya tapi sepertinya dari tanah dulunya ya. Memang zaman dulu kan nggak ada semen teman-teman ya. Jadi mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Cuacanya sangat terik ya, panas. Jadi cuma itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait itu Sumur Kuno 1 atau Sumur Kuno 1 ini yang berada di selatannya lapangan di selatannya pendopo teman-teman ya.
Jika ada salah informasi apa yang sudah saya sampaikan, mungkin ada salah tingkah, salah sikap juga, salah perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.